Sekarang ini kita bersama dengan Syekh Imran Abdullah, Khalifah Halwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari. Kita akan bincang-bincang tentang bagaimana jadwal penetapan Idul Fitri 1444 Hijriah, Syekh. Jadi bagaimana ini? Ya. Karena ada pendapat bahwa kita lebaran pada hari Jumat. Ya. Ada juga pendapat bahwa kita lebaran pada hari Sabtu. Artinya ada yang menetapkan tanggal 21, ada tanggal 22. Mungkin berdasarkan pandangan yang berbeda karena ada hasil hisab, bisa lihat. Terus bagaimana pandangan Syekh tentang perbedaan seperti ini? Ambil ngopi, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Jadi memang sudah menjadi hal yang biasa dari tahun ke tahun, ya. Selalu menjadi perbincangan di masyarakat ini tentang perbedaan penetapan awal Ramadan maupun Syawal, ya, Idul Fitri. Mungkin perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa antara hisab dan ruqyah itu sebenarnya dua hal yang saling melengkapi, dan masing-masing ada dasar. Sebenarnya ini dua hal yang tidak perlu dipertentangkan karena saling melengkapi, karena tidak bisa muncul itu hisab kalau tidak diawali dengan ruqyah. Nah, gitu kan. Oke. Ruqyah pun dari tahun ke tahun harus didukung juga oleh hisab. Ya, artinya penetapan kapan mulai diadakan pengamatan misalnya hilal, itu kan mengacu kepada kitab hisab juga sih sebenarnya. Kayaknya akan ada perbedaan ini tentang kapan sholat Id, satu Syawal. Ya. Nah, kita tahu bahwa dia sudah mengeluarkan fatwa itu hari Jumat. Ya. Tanggal 21. Ya. Nah, sedangkan dari pemerintah dalam hal ini juga NU mungkin itu kita dengar mungkin Sabtu. Kalau hari Jumat itu kan kemungkinan derajatnya belum mencapai apa yang disepakati seperti kesepakatan Mabim itu kan, yang menteri-menteri agama Brunei, Malaysia, Indonesia dan Singapura itu kan ada standarnya 3 derajat di atas ufuk baru bisa dikatakan bulan baru. Nah, sementara hari itu kan masih di bawah 3 derajat. Ya, kalau tidak salah 1 derajat sekian. Nah, kalau menurut kan berarti masuk bulan baru. Itu hari Jumat sih sudah tanggal 1 Syawal atau belum? Nah, hari Jumat itu secara hisab itu sudah 1 Syawal. Sudah 1 Syawal, bahkan baik pemerintah maupun Muhammadiyah maupun NU maupun Ormas Persis maupun negara-negara Mabim tadi itu semua mengacu pada satu kitab hisab yang sama, bahwa hari Jumat tanggal 21 itu 1 Syawal. Berarti lebaran di situ. Nah, ini menjadi problem hal yang perlu kita cermati. Nah, begini, konjungsi atau istimewa bulan itu kan hari Kamis. Ya. Hari Kamis jam duhur kalau waktu Indonesia Tengah, ya. Sekitar jam 12-an lewat sekian. Itu pasti hilalnya karena baru pertama itu pasti tidak bisa di ruqyah, pasti tidak bisa. Ya. Nah, maka dia harus dihitung maghrib berikutnya. Untuk menghilangkan keraguan ini ya. Maghrib berikutnya yaitu hari Jumat. Jadi hari Jumat itu ba'dal ghurub itu sudah 1 Syawal. Sudah 1 Syawal. Kalau yang pegang kitab hisab itu, baik NU, baik pemerintah, baik MUI, baik Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, itu sama di kitab hisabnya itu menunjuk bahwa hari Jumat itu 1 Syawal. Nah, problemnya sholat Id itu tidak identik dengan masuknya 1 Syawal. Karena sholat Id kan perintahnya kan terbit matahari. Ya. Nah, sementara masuknya 1 Syawal maghrib hari Jumat.
Nah, walaupun Syawal sudah masuk maghrib hari Jumat, tapi kan belum bisa sholat Id. Sholat Idnya kan nanti terbit matahari di hari 1 Syawal itu. Berarti besok paginya sudah masuk hari Sabtu. Baru sholat Id. Baru sholat Id. Tapi hari Jumatnya masih puasa. Otomatis karena qabdal ghurub itu masih Ramadan. Sampai tenggelam matahari selesailah Ramadan, 30 Ramadan. Ya. Nah, setelah maghrib sudah 1 Syawal, tapi kan tidak mungkin langsung sholat Id. Sholat Idnya terbit matahari tentu sudah berganti hari besok. Ya. Jadi 1 Syawal itu mulai hari Jumat waktu maghrib tenggelamnya matahari sampai hari Sabtu tenggelam matahari juga. Nah, jadi hari Jumat sepotong, hari Sabtu sepotong, itu 1 Syawal. Jadi 1 Syawal yang masuk hari Jumat, sholat Idnya sudah masuk hari Sabtu. Tetap 1 Syawal juga itu pada Sabtunya sampai siang. Sampai maghrib. Sampai maghrib. Iya, sampai maghrib. Hari Sabtu kan masih 1 Syawal. Ya. Begitu bagian. Cuma ini kan perlu dipahami bahwa khusus di tarekat ya, di tarekat Al-Wathiyah misalnya itu kan biasanya ada tausiah syekh, fatwa syekh, dalam hal ini mursyid. Sekiranya misalnya fatwanya mursyid itu menetapkan hari Sabtu, atau boleh jadi fatwanya mursyid itu menetapkan hari Jumat. Bagaimana kira-kira ya jamaah ini? Hampir kita melihat bahwa sami'na wa ata'na pada syekh itu harus diikuti. Kalau menurut Syekh mengikut di mana kalau menurut Pak Khalifah ini? Nah, itu sudah harga mati bagi para salik, bagi para penempuh jalan tarekat. Pasti sami'na wa ta'na dengan fatwa mursyidnya. Ya, tentu seluruh mursyid di tarekat Al-Mu'tabarah selalu dia seiring dengan ulil amri kan, pemerintah. Berarti kira-kira ini nanti ini tarekat di Jatman ini apakah dia tanggal 21 atau tanggal 22? Nah, tentunya menunggu sidang isbat. Sidang isbat ya. Begini. Ya. Kalau bahasanya 1 Syawal ada hari Jumat ya memang. Ya. Betul. Nah, salah itu. Baik yang dipegang oleh Muhammadiyah, yang dipegang oleh NU, yang dipegang oleh pemerintah. Semua menyatakan 1 Syawal hari Jumat berdasarkan hisab. Nah, itu. Tetapi pelaksanaan Idul Fitri, sholatnya, itu terbit matahari. Nah, sudah berganti hari yaitu hari Sabtu. Ada satu rumus yang perlu mumpun saya ingat pakai. Ya, betul. Ya. Ini dalam ilmu falak, dalam ilmu astronomi, falakiyah. Itu sebenarnya sudah baku ketentuan hari apa jatuhnya tanggal 1 Muharram di tahun itu. Pasti sama harinya nanti dengan 1 Syawal. Oh begitu ya. Itu rumus mati, harga mati itu. Secara astronomi, secara ilmu hisab. Seperti tahun ini kan 1444 Hijriah. Ya. Itu kan 1 Muharramnya hari Jumat. Ya. Oke. Oleh karena 1 Muharram hari Jumat, ya, maka 1 Syawal itu mesti hari Jumat. Tunggu dulu Ustaz. Kebetulan ada Pak Ketua ini. Kita sapa dulu, semua tahu ada pendapatnya. Sini Pak Ketua NU. Sini silakan. Sini Pak. Sini Pak Ketua. Kita ditengah. Lagi. Sini Pak Ketua. Sini. Silakan, ini Pak Khalifah. Kita lagi. Silakan. Sebentar. Baiklah pemirsa sekalian, kebetulan tiba-tiba kita kedatangan tamu ini sementara kita wawancara dengan Khalifahnya Al-Wathiyah Yusuf tentang 1 Syawal yang menurut beliau sudah menetapkan bahwa tanggal 22 hari Sabtu. Kemudian mungkin ada teman lain dari pihak lain itu hari Jumat. Sekarang ini ada Pak Ketua Tampis Wilayah Tampis Kota Makassar. Saya perkenalkan Bapak Dr. Haji Kaswat Sartono. Kita juga akan mendengarkan pandangannya, pendapatnya. Bagaimana prosesnya nih Pak Kiai tentang
versi yang berbeda. Ada yang mengatakan hari Jumat tanggal 21, ada tanggal 22 berdasarkan hasil ada hasil hisab dan ru'yat. Kalau pendapat Pak Semran tadi itu menyatakan bahwa hari Sabtu. Kalau pendapat Pak Ketua Tampis bagaimana? Silahkan Pak Dr. Haji Kaswat Sartono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa ini. Terima kasih Pak Yai Mahmud. Terima kasih Pak Yai Imran. Terkait dengan Lebaran tahun 1444 Hijrah ini, nampaknya memang ada perbedaan ijtihad. Yang jelas bahwa Lebarannya semuanya 1 Syawal. Semuanya 1 Syawal. Cuma 1 Syawal itu bertepatan tanggal miladiahnya berapa. Nah, itu yang berbeda. Kapasitas saya 2 di sini. Pertama adalah sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Makassar. Yang kedua Kepala Biro. Kepala Biro di UIN. Yang pertama sebagai Ketua NU, saya sampaikan bahwa NU itu tidak pernah mengumumkan 1 Syawal itu jatuh pada berapa. NU itu menunggu pengumuman pemerintah. Nggak pernah itu ada pengumuman dari lembaga falak, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau Ketua NU, nggak pernah. Selalu bersamaan dengan sidang isbat Kementerian Agama. Jadi NU itu bersama pemerintah, karena itu yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama menurut pengetahuan saya. Tidak pernah mengeluarkan pengumuman lebih dahulu, mendahului pemerintah itu. Yang kedua, saya sebagai Kepala Biro UIN, saya membaca beberapa referensi yang disebut kalau saya sebagai Kepala Biro itu hari apa Pak Menteri mengumumkan? Itu kuncinya Menteri. Masa saya sebagai PNS di Kementerian Agama, Menteri sudah menyampaikan misalnya hari A, kemudian saya B, tidak mungkin. Karena itu fungsi ASN itu melaksanakan kebijakan pimpinan. Nah, kalau sudah Menteri bilang, misalnya Menteri nanti hari Kamis malam menetapkan misalnya tanggal 1 Syawal bertepatan dengan tanggal 22, ya kita ikut dua-dua, tidak ada diskusi, tidak ada lagi berdebat. Karena Pak Kiai Mahmud kan sering mengajarkan ke santri-santrinya, jadi hukmul hakim yurfa'ul khilaf. Jadi pendapat hakim, pendapat pemerintah menghilangkan perbedaan. Itu. Tapi kira-kira ini Pak Ketua, ada misalnya semacam prediksi apakah Pak Menteri nanti mengumumkan itu hari Jumat atau hari Sabtu? Ya prediksi lah. Ya kalau menurut tanpa karena menurut saya ini saya bilang sepertinya Pak Menteri itu mengumumkan bahwa hari Sabtu. Sepertinya. Ya kita tunggu. Tapi yang jelas kalau menurut ilmu yang kita pelajari ya, bahwa imkanur ru'ya itu kan ketika 2 derajat ke atas, apalagi keputusan mabim 3 derajat ke atas. Nah ini kan posisinya hilal pada saat 29 Sya'ban besok malam itu posisinya kan di bawah 2 derajat. Kalau itu ya kemungkinan Pak Menteri akan mengumumkan bahwa 1 Syawal itu jatuh pada tanggal 22 April. Oh, berarti sama pendapat. Iya, jadi tetapi kita tetap menunggu. Saya agak dari perspektif ahli tarekat. Ya. Jadi satu ahli tarekat, satu SNU, ahli tarekat yang Belum juga di ahli tarekat juga. Oh, iya. Oke. Nah, saya begini, ada sedikit perbedaan sih. Cara membahasakan satu Syawal. Kalau perspektif tarekat yang saya geluti, menurut kitab hisab, baik yang dipegang oleh Departemen Agama, oleh NU, oleh Muhammadiyah dan sebagainya,
itu kan minimal 21 ormas pegang kitab hisab yang sama sebenarnya. Sama, tidak ada beda kitab itu. Itu kan satu Syawal itu sebenarnya hari Jumat. Nah, kalau sholat idnya tidak mungkin Jumat, sudah berganti hari Sabtu. Jadi posisi satu Syawal itu hari Jumat ba'dal ghurub maghrib sampai hari Sabtu maghrib juga. Jadi hari Jumat sudah masuk satu Syawal. Sudah satu Syawal. Maghribnya. Maghrib. Lebarannya besok. Lebarannya tidak mungkin Seandainya satu Syawal hari Kamis. Berarti Lebaran hari hari Jumat. Kan tergantung istimewa bagi. Tergantung istimewa apakah qabla ghurub atau ba'dal ghurub. Oh begitu. Iya. Terus Pak Ketua Hafiz? Iya, kalau saya itu kan begini. Ada kan wujudul hilal dengan imkanul ru'yah. Nah, kalau saya sih aspek syariahnya saja, Pak. Aspek syariah itu sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah ketika melihat bulan dan berlebaranlah ketika melihat bulan. Imkanul ru'yah kemungkinan bulan bisa dilihat oleh sains teknologi untuk teropong itu adalah ya di posisi istiqmal ya. Ya. Karena besok itu kan terjadi ru'yatul hilal ya di seluruhnya. Kemungkinan itu kan enggak. Bahkan terakhir itu berita dari Jeddah, kemungkinan Arab Saudi juga menyampaikan bahwa lebarannya itu kemungkinan juga hari Sabtu. Tadi berita terakhir. Tapi sekali lagi bahwa NU juga memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Jadi kalau ada perbedaan ya. Tetapi ada satu yang saya pegang. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ternyata di beberapa tafsir mu'tabarah, ulil amri itu adalah al-ulama, al-umara wal ulama. Jadi ketika umara dengan ulama bertemu, itulah disebut ulil amri. Nah, terkait dengan 1 Ramadan, 1 Syawal, sidang isbat disitulah kumpul. Di situ ada pemerintah, menteri agama, di situ ada ulama, majelis ulama, di situ ada rakyat, komisi 8. Dan orang-orang yang berkompeten. Wah, di situ ahli ahlinya semua. sudah. Makanya saya tidak bisa masuk di situ kan, bukan ahlinya. Saya tuntaskan dulu tadi pakai Oh, ya, yang silakan. terpotong tadi. Ada. Jadi ada secara ilmu hisab itu, astronomi kan, ilmu falak. Itu sebenarnya rumus baku yang saya sampaikan tadi. Ya. Kalau awal 1 Muharram kan awal 1 Muharram 1444 Hijriah itu kan jatuh hari Jumat. Hari Jumat. 1 Muharram. 1 Muharram yang baru berjalan kan. Itu secara rumus hisab ilmu falak itu 1 Syawal mesti Jumat. Tidak bisa tidak. Itu sampai kiamat. Dari tahun ke tahun begitu. Hari apa awal 1 Muharram pasti sama harinya dengan 1 Syawal. Itu rumus paten itu. Paten sampai kiamat. Kan kemarin ini kan 1 Muharram hari Jumat. Ya. Nah, tentu hari Jumat dan 1 Syawal. Ya, ya. Tetapi sholat Id bukan hari Jumat, hari Sabtu. Oh iya. Iya, karena terbit matahari. Rumus berikutnya yang kedua pakai Jumat sore ya. Jumat sore. Jumat sore itu sudah 1 Syawal setelah tenggelam matahari. Dari hari Jumat ini plus 5 hitungan. Jadi bukan Kamis malam tapi Jumat malam kan. Jumat malam. Jumat malam. Ketemu. Makanya masih istiqmal Ramadan kan sampai Jumat sore sampai maghrib kan masih Ramadan. Nanti 1 Syawalnya setelah maghrib. Rumus yang kedua hari Jumat tadi 1 Muharram, hari Jumat 1 Syawal. Nah, tambah 5 rumusnya dari Jumat ini. Jadi Jumat ya, tambah 5. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Maka hari Rabu itu awal 1 Ramadan. Ini rumus baku. Jadi 1 Ramadan itu hari Rabu sore. Ya. Maka sudah tarwih Rabu. Nah, maka puasanya besok. Kamis. Ya. Karena dia fajar. Ya. Hari Kamis itu 1 puasa. Ya. Sedangkan 1 Ramadannya hari Rabu sore.
Kalau hari Rabu 1 Ramadan, maka 10 Zulhijjah adalah hari Rabu. Ini paten sampai kiamat. Nanti lihat. Karena ini ilmu hisab kan detik menit sangat rigid. Kalau apa yang Pak Ustadz sampaikan itu sebenarnya ketemu, cuma menggunakan satu istilah Arab, satu istilah Indonesia. Iya. Contoh, jadi kalau misalnya 1 Ramadan pas, misalnya 1 Ramadan kemarin ya, Rabu. kan malam Rabu, Malam. malam Kamis. Malam Kamis. Jadi kan malam Kamis. Kalau di Islam kan tidak ada istilah Rabu malam. Iya. Yang Islam itu malam Kamis. Karena begitu matahari terbenam, kan sudah pergantian tanggal. Ya. Sudah pergantian tanggal. Hmm. Nah, kalender miladiah pergantian hari itu tengah malam. Iya. Nah, inilah jadi sebenarnya ketemu Pak Ustaz. Karena malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, nisfu Sa'ban, kan maksudnya. Jadi kesananya bukan kembali. Jadi ketemu sebenarnya. Karena misalnya tadi 1 Ramadan puasanya hari Kamis. Hari Kamis. Karena memulainya min ghurubis syamsi. Iya. Mulai terbenamnya matahari kan. Ini kan sudah tanggal 1 Ramadan. Untuk hitungan Arab sudah masuk 1 Ramadan. Iya. Tapi istilah kalender miladiah kan belum. Karena nanti tengah malam. Ya. Itu mau saya kira. Iya. Baiklah pemirsa, itulah bincang-bincang tadi tentang penentuan 1 Syawal dan penentuan salat Idul Fitri pada tahun ini 1444 Hijriah. Pada pemirsa bisa berkomentar di kolom YouTube siapa ada pendapat lain. Yang jelas mereka berdua ini, Pak Ketua Tampil dan Khalifah Al-Wajasa Yusuf, sama-sama sepakat bahwa 1 Syawal hari Jumat yang lebarannya Kemungkinan Ya, kita tunggu pengumuman. Kemungkinan 1 Syawal hari Jumat dan lebarannya hari Sabtu, sambil itu kita menunggu ketetapan pemerintah. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.